Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini Pak Tomat, jangan iri lah Pak Tomat, ya kan? Jadi Kementerian Pertahanan lewat Wamenhan mempertegas pemenuhan pengadaan pesawat MRTT ya. Jadi Indonesia selain membawa pulang A400M, kemudian Rafale dan lain sebagainya ya, kita dipastikan akan membeli pesawat MRTT ya, buatan Airbus juga. Jadi peluang besar bagi kita untuk mendapatkan transfer of teknologi ya dari Airbus tentunya. Yang ini disampaikan langsung oleh Pak Wakil Menteri Pertahanan ya. Jadi kita butuh, kalau butuh berarti kita beli. Sultan bos, ya kan? Omong-omong doang. Dan sebelah punya nggak Min? Sebelah nggak punya deh kayaknya. Kalau mereka mungkin butuh pesawat seperti ini ya nanti pinjam aja sama Indonesia, nggak apa-apa ya. Kita kan orang kaya itu boleh lah ngasih yang agak kurang kaya ya. Seperti itu, bercanda. Nah ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menghadiri Rapim TNI Angkatan Udara didampingi Kabaranahan Kemenhan Marsda TNI Yusuf Jauhari di Gedung Puri Ardia Garini Halim, Jakarta, Kamis tanggal 29 kemarin. Rapim TNI AU 2024 ini secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marskal TNI Fajar Prasetyo dengan tema TNI AU sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan, siap mewujudkan pertahanan udara yang tangguh dalam rangka mengamankan wilayah udara nasional untuk Indonesia maju, seperti itu. Dan penyelenggaraan Rapim TNI Angkatan Udara 2024 merupakan salah satu wujud komitmen TNI AU untuk terus meningkatkan profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya. Kehadiran Wakil Menteri Pertahanan dalam acara Rapim TNI AU memberikan paparan mengenai pertahanan udara yang tangguh dalam rangka mengamankan wilayah udara nasional. Jadi kita dukung loh Bren ya, ente jangan beli pesawat dari luar Airbus ya kan, kita belum bisa buat tanker transport ya. Kalau perang jarak jauh, ente omon-omon mau ngisi bahan bakar di darat keburu dibom ente ya kan. Ngisinya BBM di udara bos. MRTT ini ya boleh dikata pom terbang ya. Ya penting juga ya, meskipun kebutuhannya mungkin satu unit, 2 unit cukup lah, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kan memang tugasnya kalau urgent ini sangat berguna sekali gitu loh. Program Bangunan Kekuatan Udara kita menempatkan modernisasi alutsista sebagai prioritas utama, memahami bahwa keberlanjutan operasional adalah kunci dalam pemeliharaan armada udara ya. Tegas Pak Presiden Jokowi seperti itu. Dan Wamenhan juga mempertegas bahwa Kemenhan tidak hanya memperbarui dan menambah jumlah pesawat tempur untuk memenuhi kebutuhan pertahanan saat ini, tetapi juga meningkatkan kemampuan dengan pengadaan pesawat multi-role tanker transport MRTT yang mendukung operasi penerbangan jarak jauh. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus paralel untuk menjamin bahwa keterampilan dan keahlian kru serta operator tetap terdepan dalam teknologi dan strategi militer terkini ya. Jangan sampai kita tertinggal dari negara-negara kawasan ya. Tapi ya meskipun kita sebenarnya untuk Angkatan Udara ini kalah sama Vietnam ya. Tapi nggak apa-apa, mulai diperbarui nanti kita bisa menyalip Vietnam seperti itu. Sementara itu dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Udara, beliau menyampaikan rasa terima kasih dan memberi penghargaan tertinggi kepada seluruh TNI Angkatan Udara karena telah melakukan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara ini. Menurutnya, tema Rapim TNI AU 2024 ini adalah sebagai penekanan kepada seluruh perwira TNI AU bahwa pertahanan udara yang tangguh sebagai komponen penting menjaga kedaulatan negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia pada Rapim TNI kemarin, bahwa saat ini kita menghadapi tantangan global yang sangat kompleks, diwarnai dengan geopolitik dunia yang sulit dikalkulasi, kelangkaan pangan akibat perubahan iklim, hingga berdampak pada negara-negara maju yang berpotensi jatuh ke dalam jurang resesi, kata Pak KSAU seperti itu. Oleh karena itu, KSAU menambahkan akan berupaya untuk menyamakan persepsi dan cara pandang dalam melanjutkan tugas ke depan, sehingga TNI Angkatan Udara senantiasa mampu memberikan kontribusi positif ya, yang selaras dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, usut punya usut, sebelumnya keputusan pembelian Indonesia memilih Airbus A330 multi-role tanker transport MRTT ini untuk dioperasikan TNI AU ini sempat beredar keputusannya jeda ya. Dan ramai-ramai netizen Indonesia ya, netizen plus 62
menilai bahwa rencana akuisisi MRTT ini adalah program yang gagal total. Tapi no, nggak bisa bos. Kita itu kalau beli ya beli gitu loh. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengakuisisi pesawat tanker Airbus ini ya. Keputusan mengemuka saat Wakil Menteri Pertahanan Herindra menerima delegasi Airbus yang dipimpin Presiden Airbus Asia Pasifik ya pada bulan September lalu. Dan hasil pertemuan ini dikuatkan dalam siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Indonesia yang menyatakan bahwa kontrak pengadaan A330 MRTT ini kontraknya dikabarkan sudah efektif ya. Jadi ini bukan omong-omong, tinggal kalian tunggu saja. Ini pasti terbeli, pasti datang gitu loh. Dan banyak ya produksi Airbus yang sekarang ini digunakan oleh TNI ya. Adapun produk alutsista buatan Airbus yang saat ini sudah dalam kontrak efektif dengan pemerintah Indonesia ada heli anti kapal selam ya. Kemudian helikopter angkut kelas berat H-22M yang kemarin diresmikan. Kemudian ada pesawat kargo bermesin turboprop A400M serta Airbus A330 multi-role tanker transport. Kemudian ke semua mode alutsista ini dengan disertai juga instrumen pendukung dan suku cadang. Jadi dibantah dengan keras oleh Kemenhan kalau ini berita bohong, enggak, kita tetap beli gitu. Pilihan ini merupakan hasil evaluasi dan pertimbangan yang cermat selama beberapa tahun terakhir. Keputusan ini dinilai langkah penting dalam upaya Indonesia memodernisasi kemampuan pertahanan udaranya ya. Airbus A330 MRTT bukanlah satu-satunya produk Airbus yang dipilih Indonesia. Pernyataan Kementerian Pertahanan menyoroti beberapa produk pertahanan Airbus lainnya yang saat ini berada di bawah kontrak efektif dengan pemerintah Indonesia, termasuk helikopter angkut, kemudian pesawat angkut gitu ya. Pemilihan Airbus A330 MRTT bergantung pada faktor-faktor seperti opsi pendanaan, potensi pengaturan alih teknologi, menunjukkan pendekatan yang cermat dan bijaksana terhadap keputusan penting ini. Salah satu pertimbangan utama dalam proses pemilihan pesawat tanker ini sesuai ajuan TNI AU kepada Kemenhan mampu melaksanakan pengisian bahan bakar di udara untuk kedua model pengisian yaitu house and drag dan flying boom seperti itu. Bagi TNI AU tentu penting mengingat pesawat tempur yang saat ini dioperasikan mengadopsi kedua model ini. Untuk Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30 menggunakan model house and drag, sedangkan F-16 mengadopsi model flying boom. Pembelian A330 MRTT sekaligus memastikan kompatibilitas dengan armada tempur TNI Angkatan Udara ya. Jadi nggak bisa salah satunya bisa, satu nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi Airbus A330 MRTT telah mendapatkan pengakuan dari 16 negara. Sekitar 68 pesawat dipesan dan 51 pesawat telah dikirimkan per November 2020. Jadi penggunanya banyak banget ini A330 MRTT ya. Nah, brand itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Sempat diragukan, sempat kontraknya dinilai gagal total. Akhirnya Kementerian Pertahanan lewat Wamenhan menegaskan Indonesia tetap membeli pesawat tanker MRTT buatan Airbus. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.